Siap-siap dandan dengan muaha untuk hadir di acara penyambutan ketua. Selamat sore kawan pajak semua, bertemu kembali dengan kami di Tax Live episode 152. Halo kawan pajak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mita dan juga rekan saya. Saya Hardianto. Sore ini kita akan berbincang tentunya ya Mas Soyan ya terkait Betul. dengan isu-isu terkini dari perpajakan. Nah, kawan pajak pasti sudah tidak asing nih atau sudah tidak sabar untuk bisa melihat kita berdua Mas Soyan. Oke. Apa yang akan diperbincangkan oleh kami berdua ya? Boleh kawan pajak untuk bisa colek-colek rekan-rekannya yang ada di sebelahnya, yang ada di belakangnya, atau menghubungi mungkin atasannya, atau juga rekan kerjanya, atau sahabatnya. Ayo sama-sama kita pantengin Instagram dari Ditjen Pajak RI karena pada sore hari ini kita akan bedah atau kupas tuntas terkait dengan PMK 37 tahun 2025. Oke, PMK 37 ya hari ini Iya, ya Mbak Mita padahal ya. sebenarnya ini bukan peraturan yang terbaru ya Mas Yoyan ya. Terakhir Betul. beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir tentunya ya kawan pajak kita banyak sekali berbincang terkait dengan PMK 28 yang baru terbit, kemudian ada PP 20. PPh Nah, Final UMKM ya, PP betul 20 itu ya Mbak Mita sekali. ya, betul. Dan sekarang akhir-akhir ini yang hangat sekali diperbincangkan atau sering FYP gitu ya Mas Betul. Yoyan ya. Ada di mana-mana nih sepertinya Benar ya Mbak Mita sekali. ya. Buka TikTok bahas ini, buka Instagram bahas ini gitu ya. Tentang PMK 37 tahun 2025 seputar marketplace. Nah, tentunya kalau pajak di sini pasti tidak asing karena sehari-hari ya Mas Yoyan bahkan ada notifikasinya belanja di marketplace. Habis 77 sih sebenarnya ya. Iya, Habis 77. Mbak Mita belanja apa nih 77? lazim dong. Oke. Oke, untuk kawan pajak semuanya sebenarnya PMK 37 tahun 2025, padahal ini peraturan yang sudah lama ya Mas Yoyon ya, Betul, 10 udah tahun tahun yang lalu. lalu. Tapi kenapa diperbincangkan nih akhir-akhir ini? Sebenarnya apa sih PMK 37 tahun 2025 ini Mas Yoyon? Oke. Oke, kawan pajak semua dan Mbak Mita ya, kalau kita ngomong PMK 37, sebenarnya udah judulnya itu udah PMK 37 tahun 2025. Berarti itu sudah disahkan menjadi sebuah peraturan di tahun 2025. Kenapa baru rame kembali? Benar. Karena baru aja diterbitkan bahwa terbit keputusan bahwa marketplace, ada 4 marketplace nih Mbak Mita gitu ya, ditetapkan sebagai pemungut pajak PPh pasal 22,5% dan itu berlaku mulai tanggal 1 Agustus. Jadi untuk kawan pajak yang berjualan secara online di marketplace, maka per 1 Agustus 2026 gitu ya, akan dilakukan pemungutan PPh sebesar 0,5% nih Mbak Mita gitu. Itu kurang lebih gambaran terkait dengan PMK 37 tahun 2025 gitu. Memang berlakunya baru nanti 1 Agustus 2026 seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan peraturan pajak yang baru ya. Bukan, betul. Pajak Kalau baru bahasanya kalau untuk kawan pajak biasanya kami lihat di konten-konten gitu ya. Pajak baru dan sebagainya, bukan ya kawan pajak ya. Jadi memang melalui PMK 37 tahun 2025 ini pemerintah menunjuk beberapa marketplace untuk melakukan pemungutan PPh ya, pasal 2. yang 4 nih Mbak Mita, Betul. betul. Ada apa aja Mas Yoyan? Ada Shopee, Ah, oke. Kemudian ada Tokopedia, Tokopedia, ada Blibli, dan satu lagi. terakhir Lazada. Nah, berarti Oke. Mas Yoyan ini sering banget belanja nih ya, kelihatan Di ya. tanggal-tanggal kembar aja sih Mbak Mita ya. 77 kemarin Baik, gitu siap. ya. Jadi ini bukan merupakan pajak baru sekali lagi ya, hanya saja mengubah kalau kita berbicara terkait dengan pajak sebenarnya ya Mas Yoyan ya balik Betul. lagi ke ketentuan PPh-nya, setiap tambahan kemampuan ekonomis disitulah ada PPh-nya gitu Betul. ya. Yang namanya pajak penghasilan itu kan berarti kita ngomong kalau misalnya kawan pajak ini, Mbak Mita ya, kawan pajak menerima sebuah penghasilan. Nah, apa sih penghasilan? Tambahan kemampuan ekonomis. Jadi sebenarnya kawan pajak semua, yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita tadi, gitu ya. Mau kawan pajak itu jualan, kalau selama ini kan kita mengenal yang namanya jualan kan offline ya Mbak ya, harus ada toko, harus ada ruko, kemudian pembeli datang ke toko kita seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata sekarang untuk melakukan perdagangan itu ternyata tidak harus punya toko gitu ya. Kita cukup kayak buka toko online di marketplace, kemudian pembeli bisa beli barang dagangan dari marketplace tersebut seperti itu Mbak Mita. Jadi sebenarnya
Sama nih, ketika kawan pajak ada yang namanya tambahan kemampuan ekonomis gitu ya, mau kawan pajak jualannya secara offline, mau kawan pajak jualannya secara online, setiap ada tambahan kemampuan ekonomis, itulah yang disebut sebagai penghasilan nih Mbak Mita. Betul, seperti itu. Nah, sekarang yang membedakan cuman mekanisme pemungutannya saja nih Mbak Mita. Iya. Kalau kawan pajak nih, kalau jualannya secara offline, berarti harus punya toko. Selama ini kan kawan pajak membayar pajaknya self assessment tuh bayar pajak sendiri nih, Mbak Mita, gitu Betul. ya. Nah, karena sekarang jualannya di tempat marketplace, sekarang marketplace itu cuma ditunjuk kayak semacam kasir sih, Mbak Mita. Jadi Iya. kan pembeli itu bayarnya bukan langsung kepada si seller, cuman pembeli membayarnya kepada si marketplace, kemudian marketplace akan membayarkan kepada si seller. Jadi marketplace itu kurang lebih seperti kasir sebenarnya. Dan supaya kawan pajak itu memudahkan untuk menghitung. Kalau dulu kan kawan pajak itu harus ngitung sendiri nih Mbak Mita. Nah kalau sekarang, supaya kawan pajak itu kan kadang-kadang, aduh berapa ya omset saya yang ada di marketplace, seperti itu Mbak Mita, maka dibantu oleh marketplace. Berapa sih omsetnya si kawan pajak jualan di marketplace, kemudian nanti dibantu akan langsung dipungut PPh sebesar 0,5%, seperti itu. Jadi sama aja sih, kayak kita jualan online gitu, jualan offline ya Mbak Mita, kita kan ada istilah kemarin yang sempat ramai kan PP 20 ya Mbak ya, Betul sekali. BP UMKM, mereka yang jualan secara offline gitu ya, mereka akan membayar PPh final 0,5%. Begitu juga dengan kawan pajak yang jualan online nih gitu. Cuman sekarang dibantu dihitungkan oleh marketplace. Kurang lebih gambarannya seperti itu sih, Mita. Berarti dengan hadirnya PMK 37 tahun 2025 ini pastilah mengangkat asas keadilan ya. Betul. Ada baik dari sisi penjualan kalau Secara kawan pajak offline, berdagang secara offline betul. maupun online. Dan di sini hadirnya PMK 37 tahun 2025 sebenarnya memudahkan untuk kawan pajak ya. Betul, bahkan nggak perlu merekap sebenarnya, karena sudah dibantu rekapnya gitu ya, sudah dibantu rekapnya oleh teman-teman rekan-rekan marketplace kawan pajak semua seperti itu. Ya, jadi kawan pajak tidak perlu dikhawatirkan ya bahwa hadirnya 37 tahun 2025 ini sebenarnya memudahkan cara pembayaran pajaknya saja gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Yoyon bahwasanya kenapa sih baru baru ramai nih padahal PMK-nya sudah terbit di tahun lalu. Karena per 1 Juli tahun 2026 barulah ditunjuk marketplace yang tadi sudah disampaikan. Dan pemungutannya dilakukan di Agustus tahun 2000. 26. Tapi yang sekarang itu kan rekan-rekan sekarang udah mungkin kawan pajak sudah paham ya. Jadi kawan pajak ini bukan pajak baru karena setiap ada tambahan kemampuan ekonomis ya pada prinsipnya itu adalah penghasilan kan ya Mbak Mita ya. Betul. Jadi sekarang hanya mekanismenya saja yang diubah seperti itu, dibantu oleh rekan-rekan marketplace. Nah, kalau kita ngomong soal ini nih Mbak Mita, sebenarnya tidak semua rekan pajak itu akan PPh ini gitu. Iya, betul sekali. Dan juga nih Mas Yoyo, nanti kita akan bahas terkait dengan sebenarnya setiap penjual apakah nanti akan dipungut PPh dua-duanya gitu ya. Nah kita lihat dulu marketplace-nya nih. Betul. Apa marketplace ini yang ditunjuk hanya 4 nih Mas Yoyo. Sementara 4 dulu gitu ya. Tapi nanti memungkinkan untuk marketplace-marketplace yang lain juga akan secara bertahap untuk dapat ditunjuk seperti itu Mbak Mita gitu ya. Jadi dari marketplace yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak ini karena mereka yang pertama tentunya memenuhi ketentuan bahwa menggunakan sistem escrow. Oke. Rekening penampungan pembayaran seperti itu. Oke. Sanksinya ini Besar. ya Mas Yoyon ya. Selain itu juga aktivitas untuk penggunanya itu juga lumayan banyak. Betul. Betul sekali. Nah, Mas Yoyon perlu kita ketahui juga ya tadi ya terkait dengan apakah setiap penjual atau seller yang ada di dalam marketplace itu pasti dipungut nih Mas Yoyon. Oke, kalau kawan pajak sebagai seller nih di marketplace, seharusnya bulan ini sudah mulai diminta datanya nih, Mbak Mita. Jadi sebenarnya tidak semua kawan pajak yang jualan di marketplace akan kena pajak, ya. Sama dengan yang jualan secara offline, kawan pajak semua. Misalnya untuk kawan pajak orang pribadi yang jualannya di bawah 500 juta, maka kawan pajak juga tidak akan dipungut
PPh 0,5% oleh marketplace kawan pajak semua, seperti itu. Nah, bagaimana supaya marketplace tahu kawan pajak omsetnya di bawah 500 juta, maka kawan pajak nanti perlu menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta nih Mbak Mita. Kalau kawan pajak menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta secara agregasi, gitu ya, maka nanti marketplace tidak akan memotong nih Mbak Mita, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau yang di atas 500 juta, kalau untuk orang pribadi, maka kawan pajak juga perlu menyampaikan bahwa omsetnya kawan pajak sudah lebih dari 500 juta. Barulah akan dipotong setelah persen mulai bulan berikutnya setelah kawan pajak menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya sudah di atas 500 juta. Itu kalau kita bicara soal orang pribadi nih. Jadi misalnya nih, Mas Yoyon, saya orang pribadi, saya Betul? sebagai di marketplace dari Januari sampai dengan Maret gitu ya, omsetnya belum sampai 500 juta nih, berarti aku harus memberikan surat pernyataannya gitu ya. Ada marketplace-nya memberitahukan bahwa saya belum mencapai atau peredaran bruto saya belum mencapai 500 juta rupiahnya tidak akan dikenakan atau dipungut PPh pasal 22. Tapi ketika omset saya sudah melebihi 500 juta, saya juga harus memberikan surat pernyataan bahwa omsetnya sudah di atas 500, seperti kalau itu. misalnya saya di bulan Juli barulah omset saya melebihi 500. Kemudian saya baru menyampaikannya di tanggal 31 Juli nih. Berarti apakah hari itu juga saya dikenakan atau bagaimana? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Mita, kalau misalnya kawan pajak menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya sudah 500, baru bulan berikutnya. Betul. Tapi memang PPh ini baru akan dikenakan Agustus sih Mbak Iyu, Mbak Mita ya, dan kawan pajak semua gitu. Saya nih tanya, saya membaca dari beberapa konten begitu ya. 500 juta ini apakah dilihat hanya dari satu sisi? Artinya ketika seller ini memiliki atau berjualan di beberapa marketplace, satu marketplace Shopee, kemudian Tokopedia, gitu ya, dan seterusnya. Apakah 500 ini merupakan salah satu bagian saja atau agregat? Nah, oke. Sebenarnya ini sama kayak rekan pajak, kawan-kawan pajak yang jualan offline. Kan kawan-kawan pajak yang jualan offline, kadang-kadang kawan pajak juga banyak punya toko dong. Ada di Tanah Abang misalnya, kemudian ada di Tamrin City gitu ya. Di Tamrin City aja dia mungkin punya Kios gitu. Iya betul, ada 5 kios, ada 10 kios gitu. Maka yang kawan pajak yang punya toko offline, mereka kan harus mentotalkan omsetnya nih Mbak Mita. Maka untuk kawan pajak yang jualan online juga harus melakukan yang namanya agregasi omset kawan pajak. Jadi kawan pajak jualannya di Shopee berapa, di Tokopedia berapa, silahkan diagregasi, ditotalkan. Selama memang total omsetnya masih di bawah 500 juta, kawan pajak silahkan membuat surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta dan diberikan kepada masing-masing marketplace. Maka masing-masing marketplace tidak akan memotong pajak. Tetapi ketika omset kawan pajak sudah di atas 500, ya silahkan untuk menyampaikan bahwa omsetnya sudah di atas 500 sehingga nanti sudah dipotong gitu. Dan mereka akan memotong, marketplace-nya akan memotong 0,5%, seperti itu gitu. Iya, berarti ini sesuai dengan PP20 sebenarnya. Sama sebenarnya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya Mbak Mita, kalau kita ngomong soal PPh di marketplace ini, kan tidak hanya orang pribadi yang jualan di marketplace. Yang jualan di marketplace itu kan kadang-kadang juga ada perusahaan nih Mbak Mita. Sedangkan kawan pajak yang batasan omset yang tidak dikenakan pajak 500 juta itu, Mbak Mita, itu hanya dikenakan untuk kawan pajak orang pribadi. Gitu. Nah, bagaimana kalau untuk misalnya ada PT yang jualan di marketplace? Ya, dia akan langsung dipotong 0,5%, seperti itu. Terus memungkinkan nggak Mbak Mita kalau misalnya ada perusahaan yang ternyata dia jualan di marketplace juga gitu ya, memungkinkan nggak untuk tidak dipotong? Sama kayak orang pribadi tadi. Oh, ternyata itu sangat memungkinkan loh Mbak Mita. Oh gitu. iya. Jadi selain ada surat pernyataan yang di bawah 500 juta tadi, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang juga jualan di marketplace dan kebetulan punya yang namanya surat keterangan bebas, maka marketplace juga tidak akan memotong pajak. Gitu Mbak Mita. Jadi untuk kawan pajak yang
mungkin perusahaan seperti itu, kemudian jualan di marketplace. Apabila kawan pajak punya yang namanya surat keterangan bebas, silakan juga itu disampaikan ke marketplace. Maka marketplace tidak akan melakukan pemotongan PPh 0,5% tadi, seperti itu. Itulah pentingnya ya, karena memang sistem kebijakan di Indonesia mengandung self assessment. Bagaimana marketplace tahu bahwa omset dari kawan pajak ini sudah mencapai 500 juta atau tidak, sehingga kawan pajak perlu adanya untuk memberikan atau menyampaikan surat pernyataan tadi ya. Untuk wajib pajak orang pribadi, itu harus ditegaskan ya Mbak Mita ya, betul. Jadi sudah ngobrol banyak ya terkait dengan hal tersebut. Udah dong ya, berarti apa saja sih sebenarnya yang tidak dipungut PPh pasal 22 nih? Selain tadi orang pribadi yang sudah menyampaikan surat pernyataan bahwa Omsetnya di bawah 500 juta, betul. kan Surat keterangan bebas. Kalau surat keterangan bebas ini bisa siapa saja. Bisa orang pribadi, bisa badan. Kemudian juga kalau kita lihat di PMK terkait dengan PPh marketplace ini juga terkait dengan penjualan pulsa dan kartu perdana. Itu juga tidak dilakukan pemungutan PPh 0,5% ini Mbak Nita. Seperti itu. Seller yang menjual kartu perdana atau Pulsa gitu ya. Tidak. Kemudian juga ada jasa pengiriman oleh mitra pengemudi aplikasi, itu juga tidak. Kayak ojol gitu ya. Betul. Kemudian ada transaksi pengalihan jual tanah bangunan, itu juga tidak dikenakan, seperti itu. Oke, baik itulah tadi yang tidak pastinya kawan pajak tidak akan dipungut PPh pasal 22-nya gitu ya. Nah, sekarang Mas Yoyon, untuk presentasinya itu berapa persen sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ngitung PPh di marketplace itu sama kayak tarif PPh UMKM sih sebenarnya Mbak Mita, yaitu 0,5% dari penjualan peredaran brutonya. Kawan pajak yang tertera di marketplace itu berapa? Maka teman-teman kawan pajak yang seller, nanti kawan pajak akan mendapatkan bukti pungut dari marketplace sebesar 0,5% dari penjualan kawan pajak semua, dan itu nanti akan langsung masuk ke korteksnya kawan pajak semua. Gitu. Dan masuknya ini nanti otomatis sementara di kolom bukti potong PPh final, Mbak Mita, 0,5%-nya ini. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata kawan pajak ini tidak berhak tarif PPh final 0,5%. Contohnya tadi kayak PT, kayak perusahaan-perusahaan badan PT, CV, kan sekarang tidak boleh pakai tarif 0,5% nih Mbak Mita. Maka nanti bukti potongnya tetap masuk ke bukti potong penghasilan final, cuma nanti bisa dipindahkan sebagai kredit pajak PPh pasal 22 kawan pajak. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir apabila kawan pajak ternyata Pak, saya penghasilannya kan tidak final nih Bapak gitu ya. Terus bukti potongnya masuk ke kolom penghasilan final. Itu tidak perlu khawatir karena kawan pajak tinggal memindahkan saja bukti potong yang PPh 0,5% tadi dipindahkan ke kolom kredit pajak PPh pasal 22. Seperti itu sih Mbak Mita gitu sih. Dari pemungutan atau pemungutan yang sudah dilakukan oleh marketplace itu bisa menjadi bukti pelunasan untuk mereka atau kawan pajak yang dikenakan PPh final, betul. Kredit pajak bagi yang non final tadi. Betul sekali Mbak Mita, betul. Gitu Jadi ya. kawan pajak nggak khawatir, biasanya ini tuh merupakan membantu kawan pajak gitu ya, hanya dari cara pembayaran yang sebenarnya mekanismenya kawan pajak store sendiri ini menjadi dipungut oleh marketplace-nya. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa langsung kayak menyimpulkan sederhana gitu ya, kawan pajak semua, sekali lagi ini bukan pajak baru, betul ya Mbak Mita ya. Tarifnya bahkan sama dengan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Kalau memang kawan pajak itu ternyata masih eligible sebagai WP UMKM, maka 0,5%-nya itu akan dianggap sebagai PPh final. Tetapi kalau teman-teman ternyata tidak eligible lagi sebagai WP UMKM, maka PPh 0,5% yang dipungut oleh marketplace akan dianggap sebagai kredit pajak di SPT tahunan kawan pajak semua. Jadi sebenarnya tidak hilang sih sebenarnya Mbak Mita ya, betul. Udah banyak banget nih kita ngomong ya, jangan-jangan sudah rame nih, ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Halo Min, kalau mau dapat fasilitas 0,5%, syarat selain surat pernyataan ke marketplace, apakah wajib urus suket PPh
pasal 22 gitu. Oke. Kalau kita ngomongin marketplace, sebenarnya yang diperlukan hanya surat pernyataan saja kalau berdasarkan PMK 37 tahun 2025 ya kawan pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak itu memang penghasilannya omsetnya masih di bawah 500 juta, yang perlu diupload adalah surat pernyataan bahwa omset di bawah 500 juta. Tapi kalau omsetnya sudah di atas 500 juta dan kawan pajak masih sebagai apa namanya ya, kawan pajak adalah orang pribadi, maksudnya ya, kawan pajak harus memberikan juga ke marketplace bahwa omsetnya sudah di atas 500 juta supaya dipotongnya adalah 0,5%. Tapi kalau kawan pajak ternyata adalah kawan pajak yang kayak perusahaan tadi, ya sebenarnya nggak perlu menyelampirkan surat pernyataan karena perusahaan tidak perlu tidak ada istilah peredaran bruto yang tidak dikenakan pajak yang 500 juta seperti itu gitu ya. Pasti akan langsung dipungut 0,5% seperti Oke ya, dari selain itu mungkin ada lagi sebentar ya, kita coba cari dulu ya. Oke. Kayaknya sudah ya Mas Yoyon ya, sudah paham mungkin ya, semuanya sudah luar biasa nih penjelasan dari Mas Yoyon, sepertinya sudah luar biasa lengkap. Yang harus dipastikan itu adalah sekali lagi kawan pajak semua ya, ini tuh bukan pajak baru gitu ya. Dan 0,5%-nya itu mohon diperhatikan, 0,5% itu adalah dari peredaran bruto seperti itu ya. Nah, iya, tadi mungkin kita mengulas sedikit ya Mas Yoyon ya, tadi Betul. kita sudah berbicara bahwa ini bukan merupakan pajak baru sebenarnya ya, hanya saja mekanisme cara pembayarannya saja yang berbeda, sehingga kawan pajak tidak perlu khawatir apa saja yang harus dipersiapkan tadi kalau misalnya supaya tidak dipungut nih, karena saya memenuhi ketentuan bahwa peredaran brutonya di bawah 500 juta gitu ya. Jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi maka harus melampirkan surat Pernyataan, bukan suket ya namanya ya, surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta. Dibuat sendiri ya kawan pajak ya. Tidak perlu, tidak lewat Cortex kan ini ya kalau surat pernyataan itu. Jadi nanti cukup diberitahukan kepada marketplace-nya, karena marketplace-nya gimana mau tahu gitu kan ya, bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya masih di area peredaran bruto yang 500 atau sudah di atas. Sekali lagi balik lagi bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self-assessment, dan marketplace juga tidak tahu ya kalau misalnya Mas Yoyon punya toko di beberapa gitu. Marketplace Shopee mungkin hanya tahu omset kawan pajak yang ada di Shopee. Gitu ya. Marketplace Tokopedia begitu juga. Gitu. 500 juta itu masih dari seluruh peredaran itu kalau misalnya kawan pajak memiliki beberapa toko di beberapa marketplace itu termasuk yang offline juga. Ya. Gitu ya. Jadi memang total omset ya. Sekali lagi ini untuk orang pribadi yang bisa tidak dipotong 0,5% untuk orang pribadi yang di bawah 500 juta. Untuk yang lain boleh juga kalau ternyata punya SKB. SKB itu surat keterangan bebas seperti itu. Oke, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa transaksi yang tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace, diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi atau pedagang orang pribadi dengan omset kurang dari 5 sampai dengan 500 juta dan telah menyampaikan surat pernyataannya kepada marketplace. Ditegaskan orang pribadi. Oke ya. Soalnya takutnya semua kawan pajak beranggapan bahwa semua yang di bawah 500 juta akan kena pajak gitu kan, enggak ya gitu ya. Dan untuk penjualan pulsa dan kartu perdana yang tidak akan dipungut PPh pasal 22, jasa pengiriman oleh mitra pengemudi aplikasi, contohnya ojol ya, kawan pajak ya, itu juga tidak dipungut PPh pasal 22. Kemudian pedagang yang memiliki surat keterangan bebas, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yoyon juga, transaksi tertentu seperti pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta beberapa transaksi khusus lainnya yang diatur dalam PMK. Luar biasa sekali Mas Yoyon bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih kawan pajak. Boleh saya sedikit menyimpulkan ya,
bahwa inti dari LK 37 tahun 2026 ini, 2025 ini, Betul. dan bukan merupakan pajak baru, tetapi mengubah mekanisme pembayaran pajak atas transaksi di marketplace. Kemudian marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak membantu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 22. Kemudian pedagang dengan omset peredaran tertentu atau sampai dengan 500 juta rupiah tetap memperoleh fasilitas tidak dipungut apabila atau sepanjang menyampaikan surat kepada marketplace. Untuk orang pribadi lagi, Iya. gitu ya. Kemudian pedagang yang omsetnya sudah melebihi batas tertentu akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% yang kemudian dapat diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Terima kasih Mas Yoyon sudah. Sama-sama. Yang paling penting sebenarnya adalah bulan Juli ini silakan kawan pajak untuk memperbaiki data pribadinya masing-masing, silahkan mengakses datanya masing-masing gitu ya. Kemudian silahkan datanya diserahkan ke marketplace masing-masing gitu ya. Kalau memang kawan pajak memenuhi kriteria tidak dipungut, silahkan disampaikan. Seperti itu sih. Bulan Juli ini kawan pajak. Kenapa? Karena mulai Agustus kawan pajak akan mulai dilakukan pemungutan. Seperti itu sih Mbak Mita. Siap, terima kasih sekali lagi Mas Yoyon dan kawan pajak semua sudah mantengin Instagram dari Ditjen Pajak RI. Pulang kerja berboncengan dengan sinyalnya. Sampai jumpa di Teks Live episode berikutnya. Saya Mita. Saya Yoyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kawan pajak semua.